Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Untuk hari ini mungkin ada yang tidak masuk atau masuk semua? Masuk semua, Pak. Oke, sebelum kita masuk ke materi PLSM, mungkin ada yang tahu apa itu PLSM? Angkat tangan. Oke, silakan. Perkenalkan dulu. Baik, sampai duduk Pak. Ya, sampai dulu. Perkenalkan saya Rival Jurwa. Mungkin PLSM adalah teknik perhitungan IP yang disesuaikan dengan kebutuhan usernya Pak. Oke, benar sekali Eduardo. Nah, kita masuk ke pengertian PLSM, yaitu teknik alokasi alamat IP yang memungkinkan pengguna subnet mask yang berbeda untuk setiap subnet di dalam satu jaringan besar yang sama. Ada 4 komponen dalam PLSM, yaitu yang pertama IP network, yang kedua subnet mask, yang ketiga IP rank, yang keempat adalah IP gateway. Nah, IP network yaitu IP atau alamat dasar yang menjadi identitas dari sebuah kelompok jaringan. Alamat ini digunakan oleh mesin seperti router untuk mengenali suatu wilayah jaringan secara keseluruhan. Alamat ini bersifat mutlak dan tidak boleh dikonfigurasi ke dalam perangkat lain. Yang kedua yaitu ada subnet mask. Subnet mask yaitu parameter yang berfungsi menentukan ukuran atau kapasitas maksimal dari sebuah kelompok jaringan. Nilai ini menjadi penentu berapa banyak total alamat IP yang tersedia dalam blok tersebut. Jadi kita ibaratkan sebagai pagar pembatas, yaitu kita bisa membeli tanah yang 29 atau 28, maka kita mendapatkan yang lebih besar, dan sebaliknya jika kita yang membeli yang 26, maka kita mendapatkan yang lebih kecil. Dan ini adalah tabel subnet mask, bisa dilihat dari IP address-nya 1 sampai beberapa subnet ini. Kemudian subnet mask-nya juga bisa dilihat, bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhannya. Prefix-nya juga bisa disesuaikan sesuai kebutuhannya. Kemudian IP rank yaitu rentang atau kumpulan alamat IP yang tersedia, sah dan diizinkan untuk digunakan secara langsung. Jadi kita ibaratkan sebagai nomor rumah warga yang berjajar berdampingan di dalam suatu blok perumahan. Misalnya rumah warga di blok Mawar dimulai dari nomor 1 hingga nomor 30. Selanjutnya adalah IP gateway atau default gateway. IP gateway yaitu alamat IP milik sebuah perangkat penghubung yang bertugas sebagai jalan keluar masuk data dari jaringan lokal menuju ke jaringan luar. Tanpa gateway, komputer di satu ruangan hanya bisa saling sapa dengan komputer di ruangan yang sama, tetapi tidak bisa membuka Google atau mengirim pesan ke ruangan sebelah. Oke, kita masuk ke contoh soal nomor 1, yaitu sebuah divisi membutuhkan jaringan untuk 25 komputer. IP utama yang diberikan adalah 192.168.10.0. Tentukan IP network dan subnet mask. Silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 1 menit, yang bisa nanti langsung angkat tangan. Baik, Pak. Oke, waktunya sudah habis. Mungkin ada yang bisa menjawab? Saya Pak.
Oke, silakan Rivaldo. Kemudian untuk IP-nya yaitu 92, kemudian 8, 10 0. Terus untuk subnetnya itu 255.255.255.224/27 Pak. Oke, benar sekali, tepuk tangan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya ada tugas kelompok. Saya akan membagi menjadi dua kelompok, kelompok depan dan belakang. Nanti saya kasih studi kasus, nanti dipresentasikan jika sudah selesai. Kelompok depan, kelompok belakang. Pak mau tanya Pak, Oh iya, silakan. ini yang disebarkan bagaimana ya? Oke, apakah sudah ada yang sudah selesai? Sudah Pak. Sudah. Oke, silakan bisa berdiri sama perkenalkan namanya juga. Baik. Ya, silakan. Oke, saya Anike dari kelompok 2 tadi ya Pak. Ya. Oke, studi kasus jaringan sekolah cerdas bangsa. Laboratorium komputer sekolah membagi satu kabel utama 172.16.10.1024 ke dalam 3 ruangan praktik yang berbeda. Yang pertama adalah multimedia dengan 25 host, kemudian adalah pemrograman dengan 28 host, dan lab jaringan dengan 10 host. Nah, tugasnya yaitu kita menentukan IP networknya, subnet masknya, IP rank, gateway, dan broadcast untuk setiap lab. Nah, di sini jawaban dari kelompok kami. Yang pertama untuk lab multimedia dengan 45 host, grafiknya yaitu ada per 26, subnet masknya ada 255.255.255.192, kemudian IP networknya ada 172.16.10.10, kemudian IP ranknya ada 1 sampai dengan 62, kemudian IP gateway-nya 172.16.10.1, IP broadcast-nya ada 172.16.10.63. Kemudian yang kedua adalah pemrograman dengan 28 host, grafiknya 27, subnet masknya ada 255.255.255.244 dengan IP network 172.16.10.64 dan IP rank 65 sampai dengan 94. Nah, IP gateway-nya yaitu 172.16.10.65 dan IP broadcast-nya 172.16.10.95. Kemudian yang terakhir adalah jaringan dengan 10 host, grafiknya per 28 dengan subnet mask 255.255.255.240, kemudian IP network 172.16.10.96, kemudian IP ranknya 97 sampai dengan 110, kemudian IP gateway-nya 172.16.10.97, dan terakhir IP broadcast-nya yaitu 172.16.10.111. Oke, terima kasih, tepuk tangan terlebih dahulu teman-teman. Oke, kalau selanjutnya bisa berdiri, perkenalkan nama juga. Baik Pak, perkenalkan nama saya Alwi, saya Nur Asam juga. Sini saya sudah membagi tugas ke kedua rekan saya, jadi saya akan berkenan satu-satu saja.
Nah, untuk spesifikasinya itu perkantoran, basic, tegu. Sebuah gedung perkantoran diberikan alokasi blok IP 192.168.50.0/24. Gedung ini harus dibagi untuk 3 lantai dengan kebutuhan sebagai berikut. Lantai 1 110 host, lantai 2 55 host, lantai 3 20 host. Nah, tugas tentukan IP network, subnet mask, IP range, gateway, dan broadcast untuk setiap lantai. Nah, untuk lantai 1 ini sendiri diberi kebutuhan lantai 1 110 host. Branch-nya ada 25, subnet mask-nya ada 255, 255, 128. IP network-nya ada 192.168.50.0. IP range atau usable-nya ada 1 sampai dengan 126. IP gateway-nya ada 192.168.50.1. Nah, untuk IP broadcast-nya itu 192.168.50.127. Nah, untuk lantai 2 sudah dibacakan teman saya. Oke Pak, izin untuk melanjutkan jawaban dari kelompok kami, yaitu meneruskan untuk lantai 2-nya itu divisi kebutuhannya ada 55 host dengan trafficnya itu 26. Untuk subnet match-nya itu ada 255.255.192. Untuk IP network-nya ada 192.168.50.128. Untuk IP range atau usable-nya ada titik 129 sampai dengan titik 190. Terus untuk IP gateway-nya ada 192.168.50.129. Dan untuk IP broadcast-nya ada 192.168.50 dan titik 191. Untuk yang lain tiganya dijelaskan oleh teman saya Pak. Ya, izin melanjutkan untuk divisi kebutuhan lantai 3 trafficnya 27 sampai plus 255.255.224. Untuk IP network 192.168.50.192. Untuk IP range 192.122. Untuk IP gateway yaitu 192.168.50.192. Untuk IP broadcast-nya 192.168.50.223. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 tentang semuanya. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran pada kali ini, mungkin bisa mengerjakan kuis sebentar. Saya kasih waktu 30 detik. Baik, Pak. Mungkin bisa dikerjakan mulai sekarang. Silakan. Ya Pak. Oke, waktu habis apakah sudah semua? Oke, dari pembelajaran kita pada pertemuan kali ini saya bisa menarik kesimpulan, yaitu merancang pengelamatan jaringan itu persis seperti menata tata ruang sebuah perumahan. Kita tidak boleh sembarangan membagikan alamat. Dengan menggunakan tabel CIDR kita bisa menentukan ukuran blok perumahan yang paling pas untuk tiap divisi. Kita kunci IP network sebagai identitas wilayahnya, subnet mask sebagai batas wilayahnya, rank IP sebagai rumah-rumah yang bisa dipakai oleh komputer klien, dan IP broadcast sebagai jalur komunikasi daruratnya. Sekian dari saya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.